Belgia resmi bantu Indonesia lewat sosok andalan timnas Belgia yang disebut begini demi kemajuan timnas Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih Menpora rela lakukan hal ini agar Israel makin hancur dan timnas Indonesia aman dan sejahtera. Alhamdulillah resmi jadi WNI tepat hari ini. Justin Hubner sudah berada di Indonesia resmi dari Kemenkumham. Pakar sepak bola asal Inggris, timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim top Asia. 3 pemain naturalisasi makin dekat bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak bohong soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023, siap hancurkan Vietnam dan Jepang. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Jadi pilih yang mana nih? 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nomor 1 masuk jajaran top skor Liga 1 2023-2024. Nathan Chu dan Saina Patinama perkuat timnas Indonesia. Pratama Arhan takkan dipanggil lagi? Buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Belgia resmi bantu Indonesia lewat sosok andalan timnas Belgia yang disebut begini demi kemajuan timnas Indonesia. Presiden SPAL Joe Tachopina mengungkap satu sifat Raja Nainggolan yang bisa membuat masa depan Bayangkara dan tentunya timnas Indonesia cerah. Adapun sifat yang dimaksud adalah gemar mengasuh para pemain muda. Ya, Raja sempat membela klub Liga 2 Italia itu selama putaran kedua musim 2022 hingga 2023 silam. Raja meninggalkan kesan positif bagi klub yang bermarkas di Stadio Paulo Mazzaito. Tachopina selaku presiden klub tersebut menepis anggapan yang menyebut Raja memiliki kepribadian bengal dan liar di luar lapangan. Justru Tachopina menyebut ex-bintang AS Roma dan Inter Milan ini sebagai sosok teladan. Sungguh luar biasa. Banyak orang mengatakan ada raja yang baik dan raja yang buruk dan terkadang dia keluar dari skuad dan dia bisa menjadi orang yang liar dan sebagainya, kata Tachopina. Meskipun dia adalah pemain kelas dunia, tapi dia adalah teladan. Dia telah menjadi pemimpin di lapangan, keahliannya jelas unik, imbuhnya. Dan di ruang ganti dia selalu ada bersama para pemain, dia selalu berbicara dengan para pemain muda selama latihan, ucap Tachopina. Wah, mantap, ini dapat bantuan langsung dari Belgia. Alhamdulillah, terima kasih Menpora rela lakukan hal ini agar Israel makin hancur dan timnas Indonesia aman dan sejahtera. Indonesia dikabarkan ikut mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20 2025. Kabar baiknya pencinta sepak bola tanah air kini tidak perlu khawatir jika Israel U17 dan U20 lolos ke putaran final ajang tersebut sebab Indonesia tidak sendirian menjadi tuan rumahnya. Ya, PSSI menaikkan perjanjian dengan Singapura perihal rencana menjadi tuan rumah bersama ajang Piala Dunia U17 dan U20 2025. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan pihaknya sepakat untuk membahas rencana bidding dengan pihak Kemenpora Singapura jadi. Kemarin saat final U17 sebelum memulai, antara PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Singapura sudah melakukan perjanjian kerjasama dan juga letter of intent FIFA terkait penyelenggaraan bersama Piala Dunia U20 dan U17. Kata Menpora Dito, insya Allah tidak ada kekhawatiran karena ya tadi kan sudah bisa diketahui kita juga menggandeng negara lain, ujar Menpora Dito.
Alhamdulillah resmi jadi WNI tepat hari ini. Justin Hubner sudah berada di Indonesia resmi dari Kemenkumham. Hubner pun diketahui sudah tiba di tanah air pada dini hari tadi. Pemain Wolverhampton Wanderers itu menjalani perjalanan dari Inggris ke Indonesia. Rencananya menurut laporan dari Kemenhumkan Indonesia, pengambilan sumpah janji setiap pewarganegaraan itu akan dilakukan mulai pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Hubner pun akan menggunakan jas warna hitam dengan dilengkapi dasi merah dan kopiah. Pakar sepak bola asal Inggris Timnas Indonesia seharusnya jadi salah satu tim top Asia. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby menilai Timnas Indonesia seharusnya bisa jadi salah satu tim top di Asia. Hal itu disampaikan Darby jelang gelaran Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari mendatang. Dilansir dari laman Sports 442, Selasa, Darby melihat Indonesia punya dua faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik. Kembali berbicara mengenai Piala Asia 2023, Darby mengatakan Jepang kemungkinan besar masih jadi tim terkuat di grup D. Sementara tiga tim lain yakni Indonesia, Vietnam, dan Irak punya peluang yang sama besarnya. Kita harus realistis bahwa Jepang akan menjadi tim teratas di grup. Tiga pemain naturalisasi makin dekat bela Timnas Indonesia. Shin Tae-yong tak bohong soal jadikan kuda hitam di Piala Asia 2023, siap hancurkan Vietnam dan Jepang. Saat ini tercatat tiga pemain nyaris menyelesaikan naturalisasinya untuk bisa tampil membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka adalah Jay Itzes, Nathan Chua-on, dan Justin Hubner. Dengan tambahan tiga pemain ini, omongan Shin Tae-yong soal menjadikan Timnas Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia 2023 tampaknya bukan basa-basi. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN, dan Asia. Jadi pilih yang mana nih? Pratama Arhan banjir tawaran. Mulai dari klub Indonesia, Asia Tenggara, dalam kurung, ASEAN, hingga Asia. Namun, bek berusia 21 tahun itu telah memantapkan pilihannya. Pratama Arhan telah dipastikan akan meninggalkan klub Jepang, Tokyo Verdy, ketika kontraknya habis pada 31 Januari 2024. Lantas, kemana Pratama Arhan bakal berlabuh? 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Nomor 1 masuk jajaran top skor Liga 1 2023-2024. Berikut 5 penyerang alternatif yang bisa dipanggil Shin Tae-yong perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 banding 5. Arkan Kaka, Ilyas Alhaf, Dedik Setiawan, Muhammad Hanafi, Stefano Lillipali. Nathan Chu dan Saina Patinama perkuat Timnas Indonesia. Pratama Arhan takkan dipanggil lagi. Dua pemain yang berposisi sebagai bek kiri yakni Nathan Chua-on dan Saina Patinama memperkuat Timnas Indonesia. Menyusul situasi ini, apakah Pratama Arhan takkan dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke skuad Garuda? Jika sudah rampung semua proses naturalisasinya, maka Nathan Chua-on sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia. Bek kiri Swansea City itu diharapkan sudah bisa jadi WNI sebelum pendaftaran terakhir pemain di Piala Asia 2023 ditutup pada 10 Desember 2023.